Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 9 yakni C. Menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. 1. Ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku tidak sekadar memperoleh sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya, dapat menemukan hal lain yang tidak kalah menarik. Misalnya tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Perhatikan cuplikan berikut. Hanafi menyesali dirinya tidak berhingga-hingga. Maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belah tangannya, lalu menangis mengusak-ngisak sambil berseru dalam hatinya, "Oh, Kori, Kori istriku. Di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung, lekaslah kembali, supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu." Novel Salah Asuhan Balai Pustaka, 2010, Abdul Muiz. Perhatikan kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan cerita tersebut. Cobalah selidiki kekhasannya, bandingkanlah dengan kelompok-kelompok kata yang lain. Misalnya, dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Dari cara itu, akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata yang memiliki kekhasan seperti itu disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hari, ringan tangan. Dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk dijumpai. Di samping itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari buku fiksi, seperti tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang memesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. 2. Unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu yang bermanfaat dalam bacaan itu, bukan? Misalnya, seorang petani akan membaca buku tentang cara pengelolaan lahan pertanian yang efektif. Berbeda lagi kalau pembacanya itu seorang pelajar, ia akan lebih tertarik pada buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun berita-berita yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja. Bacaan-bacaan seperti itu dianggapnya menarik karena sesuai dengan dunia atau kebutuhannya. Daya tarik juga dimiliki oleh karya-karya fiksi, seperti antologi puisi, cerita pendek, atau novel. Tentu saja faktor penyebabnya tidak sama dengan bacaan yang berupa karya non-fiksi. Pada umumnya seseorang membaca cerpen untuk memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Adapun daya hibur sebuah cerpen bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti yang telah kita pelajari terdahulu bahwa daya tarik sebuah cerita, bisa karena unsur tema, latar, penokohan, amanatnya. Mungkin pula karena alurnya yang surprise, penuh kejutan dan menegangkan. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kamu terkagum-kagum oleh sifat seorang tokoh yang ada di dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab ketertarikan seseorang terhadap karangan itu. Daya tarik dapat tampak pula pada tema, misalnya tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Tema tersebut akan tambah menarik apabila terdapat pilihan kata yang puitis. Misalnya kata-kata, "Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah." Cara pengarang mendeskripsikan perasaan dan keadaan tokohnya dapat pula menjadi daya tarik. Selain dalam cara bercerita, banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alurnya yang mengejutkan, atau konfliknya yang menegangkan. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau jilid bukunya. Dengan daya-daya tarik itulah yang menyebabkan pembaca mau menikmati suatu bacaan hingga tuntas. Perhatikan segitiga daya tarik bacaan buku fiksi berikut. Daya tarik tersebut bisa saja dari tema yang unik, alur yang menegangkan, latar yang mengesankan, tokohnya yang menawan, dan amanat yang menyentuh. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebagai latihan, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. 1. Berat hati. 2. Berat sebelah. 3. Besar kepala. 4. Besar mulut. 5. Tangan kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.